Selamat datang di my YouTube channel Siwi Seanci. Hai semua. Jadi kali ini aku dapat pesanan 70 nasi kotak untuk tasyakuran. Ini nanti aku bakal kasih tahu berapa banyaknya bahan untuk 70 kotak di menunya gitu. Dan ini aku yang pertama itu udah goreng kerupuk udangnya. Ini gorengnya memang malam ya sebelum acara, dan itu aku tutup rapat banget tadi nutupnya. Ini paginya itu udah aku masukin ke dalam plastik kerupuk seperti ini. Nah, untuk kerupuk udangnya sendiri ini untuk 70 nasi kotak itu 1 kilogram itu masih sisa gitu ya untuk kerupuknya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pesanan 70 atau 80 box itu untuk 1 kilogram kerupuk udang masih sisa. Jadi semoga ini juga bisa jadi catatan dan juga informasi ya buat teman-teman, dan aku juga bakalan kasih tahu untuk banyaknya bahan yang lainnya juga. Untuk kerupuk udang sendiri ada nomor-nomornya, cuman aku pakai yang nomor 1 supaya enak gitu. Nah, kalau misalnya ini udah selesai aku bungkus semua pakai plastik seperti ini aku langsung masukin lagi ke dalam kresek ya, atau plastik seperti ini aku tata. Kalau misalnya teman-teman mau sebelumnya, 1 hari sebelumnya ditata seperti ini supaya pas hari H nggak usah mikirin kerupuk lagi juga bisa ya, karena kalau misalnya ditutup seperti ini udah pasti dia itu nggak akan melempem gitu ya, jadi dia pasti akan tetap renyah sampai digunakan. Dan untuk ukuran plastik kerupuknya aku pakai ukuran yang paling besar, karena untuk kerupuk itu kan kadang digoreng ada yang besar ada yang kecil gitu. Kalau misalnya yang ukuran besar itu nanti lebih enak kalau misalnya kerupuknya besar, nggak repot gitu. Nah, ini untuk urusan perkerupukan udah selesai. Sekali lagi 1 kilo kerupuk udah cukup ya untuk 70 box. Ini mau aku mau aku ikat seperti ini, jadi supaya lebih rapi aja. Itu yang sisa memang aku sengaja buat diri sendiri. Nah, ini aku juga kasih free tag seperti ini, jadi ada kata-kata terima kasih gitu ya, ini free dari kita. Untuk tagnya sendiri ini 1 lembarnya A3 itu aku jadikan 20 gambar. Jadi ini aku print 4, jadinya 80 gambar, masih sisa 10. Nah, lanjut ke ayamnya. Untuk ayam itu kalau misalnya paha semua 1 kg itu bisa dipotong menjadi 9 bagian. Jadi kalau misalnya pengen paha semua untuk 70 nasi kotak itu kurang lebih 8 kg cukup. Tapi itu press gitu ya. Dan ini aku lebihin untuk tepung variannya itu 2 kg potong jadi 8, itu bisa dikonsumsi sendiri gitu. Terus ini ayamnya sebelum kita masak ayam bumbu merah ini kita goreng terlebih dahulu. Digorengnya nggak usah sampai matang-matang banget, nggak apa-apa, yang penting kulitnya ini udah lumayan kokoh gitu. Jadi kalau misalnya kita bumbuin dia itu nggak hancur. Nah, ini udah mateng, belum matang-matang banget ya, tapi udah cukup lah. Jadi ini kita angkat. Nah, untuk ayamnya ini digorengnya semua, jadi kurang lebih 72 ayam itu digoreng semua. Dan minyak yang kita gunakan ini nanti bisa digunakan untuk menghaluskan bumbu. Jadi kan kita haluskan pakai blender, nanti dikasih minyak ini untuk bawang merah, bawang putih gitu ya. Buat yang belum subscribe bisa klik dulu tombol subscribe ya. Dan untuk bumbu ayamnya ini ada 300 gram bawang merah yang udah kita kupas, 200 gram bawang putih, terus juga ada tomat, aku pakai 5 tomat. Terus ini ada 350 gram cabai campur, dibanyakin yang cabai merah besar dan juga cabai keritingnya. Terus aku pakai 10 kemiri juga. Terus aku blender halus pakai minyak yang kita gunakan untuk menggoreng ayam tadi. Jadi kurang lebih seperti ini teksturnya. Kalau udah langsung aja ini kita tumis dan gak perlu ditambahkan minyak lagi karena tadi udah ada campuran minyaknya. Oh ya, buat teman-teman bisa follow Instagram aku, ada di siwi.seanci.
Ditumis sampai harum, jangan lupa ditambahkan juga 3 lembar daun salam. Terus aku pakai 10 lembar daun jeruk dan juga lengkuas. Ini untuk pesanan jam 4 sore, tapi aku usahakan setengah 3 udah siap untuk kirim. Nah, ini udah berubah warna, menyusut, juga udah harum. Kalau misalnya udah, kita tambahkan air. Untuk airnya ini aku tambahkan 2 liter air. Tapi nanti kita tetap susutkan lagi ya, karena untuk ayamnya yang digoreng tadi kan dalamnya nggak benar-benar matang. Jadi itu kita akan tetap ungkep lagi gitu. Ini aku tambahkan 1 saset kaldu bubuk ayam. Aku tambahkan 4 sendok makan garam. Terus aku juga tambahkan 6 sendok makan gula pasir dan juga 2 keping gula jawa atau gula merah. Supaya sedep ya, jadi dikasih gula merah. Kalau misalnya udah, bisa diaduk sebentar, terus lanjut kita masukkan untuk ayamnya. Jadi ini aku udah mulai masukin ayamnya. Jadi kita tuh masak mulai jam 7 pagi karena ayamnya jam 7 baru datang. Karena fresh, tapi untuk bahan-bahan semua udah aku beli dari jam 4 pagi. Jadi tadi udah cuci ayam, terus udah goreng ayam, terus udah siapin bumbu-bumbunya semuanya. Ini jam setengah 10 ya, udah mulai ungkep ayamnya, bumbu merahnya ini sembari aku potong-potong kentang. Nah, untuk ayamnya ini tinggal ditunggu sampai menyusut airnya supaya jadi ayam bumbu merah. Kalau udah mendidih tinggal dicek rasa, kalau kurang bisa ditambahin ya, dan ditunggu sampai airnya menyusut. Nah, lanjut untuk sambal goreng kentang. Ini kita untuk 70 nasi box itu membutuhkan 5,5 kg kentang. Itu udah cukup, udah ada lebihannya juga. Lalu kita potong kotak-kotak seperti ini. Kalau misalnya udah, kita goreng. Nah, tadi sambil nunggu ayamnya menyusut airnya, itu kita sambil goreng kentangnya ini untuk sambal goreng kentang gitu. Nah, kalau untuk ayamnya tadi masaknya di atas, untuk sambal goreng kentang, jadi setelah kita goreng seperti ini, nanti kita masaknya di bawah, jadi ayamnya nanti matang, untuk sambal goreng kentangnya juga udah mateng gitu, jadi barengan untuk matangnya. Nah, kalau misalnya kentangnya 5,5 kg udah digoreng semuanya, tinggal kita siapkan bumbu untuk sambal goreng kentangnya. Nah, untuk sambal goreng kentangnya ini bumbunya aku haluskan sama seperti bumbunya ayam bumbu merah tadi ya. Jadi ini udah kita haluskan, cuman bedanya kalau sambal goreng kentang ini nggak pakai tomat dan juga tidak pakai kemiri karena nanti kita mau tambahkan santan. Dan ini kita juga tambahkan serai, terus juga daun jeruk juga. Ini aku tambahin pete supaya rasanya lebih enak dan aromanya tuh bisa keluar. Ini ditumis sampai bener-bener harum dan juga warnanya berubah warna. Jadi untuk isian nasi kotak kali ini juga pilihan customer. Nah, ini karena udah berubah warna, kita tambahkan santannya. Untuk santannya ini aku pakai 1 butir kelapa. Kalau misalnya untuk berapa banyak air untuk santan ini kurang lebih 1 liter 250 ml gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja sama banyaknya kentang. Kalau misalnya udah mateng tadi santannya, baru kita masukkan kentangnya seperti ini. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar dan ini ditunggu sampai santannya menyusut gitu. Dan untuk bikin sambal goreng kentang ini, untuk cabai merah besarnya itu bijinya bisa dibuang ya. Kalau untuk mempermanis, untuk cabai merah besarnya diiris tipis-tipis juga bisa. Kadang ada yang seperti itu juga, jadi bisa disesuaikan aja. Nah, kalau misalnya udah mendidih seperti ini untuk santannya dan menyusut, kita bisa tambahkan untuk kaprinya. Jadi kita masukin supaya
tampilannya lebih cantik, jadi ditambah sama kapri. Buat bunda-bunda kalau misalnya mau ditambah sama ati juga boleh, atau mau ditambah sama telur puyuh juga boleh, disesuaikan aja sama permintaan customer dan juga harga jual nasi kotaknya. Nah, ini tinggal ditunggu sampai menyusut dan juga dicek rasa apakah rasanya udah pas apa belum. Cuman ini rasanya udah enak banget. Oke, teman-teman, jadi ini udah mulai aku cetak. Untuk nasinya aku pakai cetakan bulat, atasnya dikasih sama bawang merah goreng. Ini kita mulai masukin. Jadi ini untuk nasi kotaknya kali ini sekat 4, mikanya dan juga kotaknya itu ukurannya 18 kali 18. Untuk mikanya menyesuaikan ya ukurannya. Terus untuk isiannya ini aku tambahkan mie goreng. Mie gorengnya tadi dimasak sebelumnya, dan mie gorengnya ini aku pakai merek Kuda Menjangan 1 bal ya, aku pakainya untuk 70 nasi kotak. Nah, ini kurang lebih seperti ini nasi kotaknya udah jadi. Isiannya ada sambal goreng kentang, terus juga ada ayam bumbu merahnya juga, terus juga aku kasih timun untuk sampingnya ayam bumbu merah, dan juga mie goreng. Nah, ini untuk masukinnya seperti ini karena semuanya udah selesai dimasukin ya, jadi kita masukin ke dalam kotak seperti ini. Setelah itu aku tambahkan plastik supaya nanti untuk samirnya itu nggak kotor, karena kita tambahkan samir terus kerupuk dan juga dikasih tak bawahnya seperti ini supaya cantik. Karena ayamnya bumbu jadi ditambahkan plastik seperti itu. Jadi tadi itu jam 12 siang udah matang semuanya. Terus kita makan siang dulu, mbaknya juga makan siang, suami aku juga makan siang. Terus setelah itu baru kita tata ke mika. Terus setengah 2 siang ini udah mulai di packing ya. Jadi yang masukin ke mika ada, masukin dus ada. Terus suami aku bantuin untuk packing seperti ini, jadi 55 di box gitu. Nah, isiannya kurang lebih seperti ini, tampilannya cantik. Jadi untuk samirnya bisa tetap putih karena ayamnya tadi kita lapisin sama plastik supaya samirnya tetap cantik, nggak kotor. Nah, untuk taknya ini sekali lagi aku kasihnya free. Kalau misalnya pesennya di Maidion's Catering dikasih free untuk taknya gitu. Dan untuk harga jual nasi kotak isian ayam bumbu merah, terus juga mie goreng. Ini mie-nya mie gepeng, terus juga ini ada sambal goreng kentang, terus lengkap sama kerupuk dus 18 kali 18 itu harganya 17.500 karena ini harga sebelum BBM naik ya. Jadi dicatat nanti kalau misalnya pesanan selanjutnya harganya sudah pasti naik, tidak sama seperti harga saat aku bikin ini. Jadi untuk bunda-bunda kalau misalnya bikin sekali lagi disesuaikan dengan harga bahan. Kalau harga bahan udah mulai naik semua, pokoknya jangan sampai rugi gitu. Semoga bisa menginspirasi video kali ini. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku siwi.sehanci. Thank you for watching semua. Bye-bye.